Terima kasih Mang Ustadz Mamang Hartoni sudah menjelaskan dan ngaji kita pada pagi hari ini. Saya ingin mohon diingatkan, mohon penjelasan. Ini tadi kan kita penjelasannya doa-doa berdasarkan apa yang ada di kitab Bidayatul Hidayah. Kemudian zikir-zikir sampai suruk ya, mendapatkan pahala yang sedemikian sampai tadi dijelaskan oleh Ustadz Mang Hartoni bahwa mendapatkan haji, umroh, taman-taman. Alhamdulillah, subhanallah, itu luar biasa. Yang menjadi pertanyaan saya, jikalau kita wiridnya, auradnya bukan sebagaimana yang tertulis dalam kitab Bidayatul Hidayah, ada zikir lain, atau justru kita membaca Quran, kemudian atau kita membaca doa-doa khusus yang kita dapatkan dari para guru-guru. Nah, kalau umpama zikir-zikir tersebut selain dari zikir yang dari kitab Bidayatul Hidayah, apakah ada hadisnya yang bisa menjelaskan atau keterangan dari para ulama yang menjelaskan tetap mendapatkan haji dan umroh taman kalau kita sampai sholat sunat suruk. Kemudian mohon diingatkan juga, saya pengen diingatkan kembali mengenai kesempurnaan sholat sunat suruk. Itu kita dalam sholat sunat suruk, sholatnya membaca surat, umpamanya rokaat pertamanya itu apa, rokaat kedua apa, kan 2 rokaat ya, pemahaman saya. Apakah lebih dari 2 rokaat atau memang tetap 2 rokaat. Demikian mohon penjelasannya. Kemudian yang ketiga, biasa 3 Mang Yatno ya. Jadi yang ketiga mohon kira-kira ya, kalau umpama diperkirakan dari waktunya subuh nih ke waktu suruk nih berapa lama? Kalau sekiranya kita nih umpama kebetulan di dalam perjalanan tidak ada jam, atau kita tidak tahu jam suruknya, atau kita ada di masjid tertentu nggak ada waktu suruknya, kemudian bawa HP jadul. Nah, waktu suruk itu perkiraan dari subuh itu berapa lama, berapa jam, kayak itu. Demikian itu aja dulu Mang Yato, terima kasih. Terima kasih Ustadz Hatoni dan Mama Ustadz yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mang Tony. Tadi yang pertama, karena tadi untuk dapat pahala tarik umroh haji taman-taman itu tidak khusus zikir yang disampaikan oleh Mang Ghazali. Apa saja bisa baca Quran, bisa baca ilmu. Yang penting tidak membicarakan perkara dunia. Setelah kita sholat subuh, lalu kita berzikir atau merenung atau apa saja, atau baca Al-Quran apa saja sampai terbit matahari, ya sekedar qadru mungkin sekedar satu sepengalahan gitu ya, lalu kita sholat subuh, nah itu dapat pahala haji dan umroh secara sempurna. Itu satu. Yang kedua, tambah zikir itu bebas saja ya, bebas saja. Cuma kan Imam Ghazali mau menuntun tadi yang 10 macam tadi ya. Terus yang ketiga, tadi apa yang ketiga ya? Tentang apa ya? Apalagi Mang Yatno tadi? Itu Mang, waktu suruk. Kalau suruk. Kawan. Nah, waktu suruk itu pendekatannya ada yang mengatakan 2 jam dari waktu subuh. Jadi kalau subuhnya jam 4:30 tambah 2 jam, berarti 6:30 sudah waktu suruk. Ada juga
yang kurang seperempat, 2 jam kurang seperempat. Berarti jam 6:04 udah waktu suruk. Relatif. Tapi kira-kira segitulah kira-kira. 2 jam ya Tony ya? Iya, 2 jam. 2 jaman kira-kira. Kemudian itu Jadi, mengenai tuntunan sholat sunat suruknya. Ya, sholat suruknya itu biasa sih. Biasanya sih kalau sholat sunat baca salat Fatihah, baca kuliah. Yang pertama, yang kedua salat Fatihah kulhu. Kuliah sama kulhu ya. Kalau untuk sholat sunat ya. Mungkin ada yang memberikan ijazah barangkali, mungkin ada khusus banyak, mungkin ada barangkali. Mungkin memang lain bisa menjelaskan kalau mau ada. Silakan. Terus ini tuntutan ini menuntun kita supaya kita tuh selalu berzikir kepada Allah. Karena begini, ada hadis Allah, zikru syifa'ul qalbi. Zikir itu adalah obatnya hati. Lagi siapa yang mendawamkan zikir kepada Allah, maka Allah akan menghilangkan penyakit hati. Nah, jadi kalau kita selalu berzikir, maka penyakit hati itu akan hilang. Masa aja penyakit hati, kita hubungannya, tolol amal, takabur, kemudian kodok, hasud, al-hikdu, dendam, pesumat. Nah, itu kalau kita sering zikir, baria, ujub, langsung sering zikir, insya Allah itu penyakit hati akan luntur. Dan bahkan juga yang saya rasakan, kalau kita mendawamkan zikir, ya, itu secara fisik juga akan memperbaiki fisik. Nah, saya pernah ikut zikir al-haq ya, di daerah Palu, Sulawesi Tengah. Jadi itu zikirnya membaca Asmaul Husna. Pertama sih lafadznya sadat, lalu lafaz la ilaha illallah Rasulullah, lalu la ilaha illallah, lalu Allah terus sampai ke Ar-Rahman Ar-Rahim sampai ke akhir Asmaul Husna. Dan itu secara fisik itu diperbaiki fisik juga. Karena ketika seseorang zikir, maka hatinya akan dibersihkan. Nah, ketika hati bersih, maka otomatis sifat-sifat buruk hati itu akan hilang. Nah, ketika hati diperbaiki, maka otomatis fisik juga diperbaiki. Itu yang saya rasakan. Ya, itu barangkali dari saya. Bang Tony, doanya Bang Tony, doa sholat sunat suruknya. Doanya, terus saya belum pun. Lihat aja nanti ini coba Mang Hasan coba referensi kitabnya. Nah, Mang Hasan langsung kena. Silakan aja terima Mang Hasan ada Mang Hasan. Hanya Mang Hasan. Itu kitabmu tuh udah mulai memberikan manfaat tuh. Nanti kalau kurang, kamu bilang, Mas Yato, aku mau beli kitab yang 30 juz. Bagaimana? Ya bilang aja susah, bilang saya. Silakan Mang Hasan. Atau Mang Mumu ini mengangkat tangan ya. Silakan Mang Mumu itu gelap sekali Mang Mumu. Jadi kalau menghidupkan mikrofon saya anggap mau memberikan komentar. Silakan Mang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz Karna sempat menanyakan dalil keterangannya begitu ya, ayat Quran, hadis atau qaul ulama gitu terkait dengan amalan yang pahalanya sama seperti melaksanakan ibadah haji dan umroh ya. Nah yang pertama yang pertama itu salah satu amalan yang pahalanya sama seperti melaksanakan ibadah haji dan umroh adalah melaksanakan sholat yang 5 waktu berjamaah dan melaksanakan sholat duha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu an. Saya bacakan hadisnya, matan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila sholatin maktubatin fa ajjarahu ka ajril hajjil muhrim. Wa man kharaja ila tasbihid duha la yunsibuhu illa iyyahu
fa'ajjarahu ka'ajril mu'tamir. Jadi siapa saja yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk menunaikan sholat fardu akan diberikan pahala ibadah haji, sementara yang keluar dari rumahnya untuk mengerjakan sholat duha dan tidak ada tujuan yang lain selain itu, maka akan diberikan pahala umroh. Nah, itu yang pertama, jadi amalannya sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hartoni ya, zikir ba'da subuh. Nah, ini hadis diriwayatkan dari Imam Tirmizi dari Sayyidina Anas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin tsumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'asy syamsu tsumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin." Siapa saja yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, kemudian dia tetap duduk sambil berzikir sampai terbit matahari, dan setelah itu dia mengerjakan sholat 2 rakaat atau yang disebut sholat syuruk ya, maka akan diberikan baginya pahala haji dan umroh. Itu amalan yang kedua. Nah, yang ketiga itu pergi ke masjid untuk menuntut ilmu atau mencari kebaikan. Ini ada hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan au yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu." Siapa yang berangkat ke masjid hanya untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya, diberikan pahala seperti pahala ibadah haji yang sempurna hajinya. Nah, itu 3 keterangan hadis yang saya tahu terkait dengan amalan yang pahalanya disejajarkan dengan ibadah haji dan umroh. Nah, kemudian sedikit lagi terkait kalimat man istata'a ilaihi sabila ya, dalam haji itu salah satu syaratnya itu bagi orang yang mampu. Nah, cuman pengertian mampu di sini jangan sampai menghilangkan makna rukun Islam itu sendiri. Jadi rata-rata orang itu karena merasa saya cuma pembantu, saya tidak mampu berhaji. Jadi tidak ada keinginan di dalam hatinya untuk pergi haji karena merasa kondisi dirinya sebagai orang yang tidak mampu. Padahal kalau dia ini mindsetnya dirubah begitu ya, haji itu rukun Islam, gitu. Haji itu rukun Islam. Jadi pada saat seseorang belum menunaikan ibadah haji, berarti ada salah satu rukun Islam yang belum dia tunaikan. Kalau orang mindsetnya dirubah ke arah sana, maka dia akan ada keinginan untuk bisa menyempurnakan rukun Islam, yaitu pergi haji. Dia mulai akan misalnya menabung dengan semampunya dia. Toh sekarang banyak bukti kok, pemulung bisa pergi haji, tukang bubur bisa pergi haji. Jadi mohon maaf, kadang-kadang saya suka agak miris gitu ya mendengar para dai ketika berceramah tentang haji, penekanannya di tidak mampunya. Justru penekanannya harus di rukun Islamnya sendiri. Jadi haji itu rukun Islam. Jadi bagaimana caranya supaya kita tetap berangkat? Toh kalaupun misalnya tidak berangkat, tapi kita sudah ada action begitu ya, sudah mulai menabung, insya Allah mudah-mudahan kita tercatat sebagai orang yang sudah menunaikan haji. Artinya jangan sampai hanya gara-gara ada amalan ibadah seperti ini yang pahalanya disamakan dengan ibadah haji, kebetulan posisi kita posisi orang yang tidak mampu, surut niat kita untuk mulai menabung supaya bisa berangkat haji. Masalah berangkat atau tidak berangkat itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niatan kita dibuktikan dalam bentuk misalnya mulai menabung sedikit demi sedikit untuk bisa menunaikan ibadah haji. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mang Aceh, mohon maaf, Mang Aceh. ya.